Kita hidup di dunia yang seringkali terlalu cepat menuntut, tapi terlalu lambat memahami. Kita diajarkan sejak kecil untuk menjadi kuat, untuk terus berlari, untuk tak boleh terlihat lemah. Tapi tak ada yang benar-benar mengajarkan kita cara memeluk luka, menerima gagal, atau sekadar beristirahat. Dan di tengah semua itu, kita lupa. Lupa bahwa kita ini manusia, bukan mesin. Lupa bahwa menangis tidak menjadikan kita lemah. Lupa bahwa beristirahat bukan berarti menyerah. Lupa bahwa diri kita juga butuh dipeluk. Cerita ini bukan tentang seseorang yang luar biasa, bukan pula tentang pahlawan yang mengubah dunia. Ini hanya kisah seorang perempuan biasa yang mencoba menyelamatkan satu orang paling penting dalam hidupnya, yaitu dirinya sendiri. Namanya Nala. Dan perjalanan ini dimulai dari satu hal sederhana, ucapan terima kasih untuk dirinya sendiri. Hujan turun deras di kota Bandung malam itu, mengetuk jendela kamar kos Nala seperti mengingatkannya bahwa dunia luar masih hidup, meski ia merasa sepi di dalam. Pijar cahaya dari layar laptop menyinari wajahnya yang pucat, dan di layar itu, surat pengunduran dirinya masih belum dikirim. Sudah 5 tahun, ia bekerja di agensi periklanan ternama, dan selama itu pula, ia menumpuk tekanan, luka batin, dan kelelahan yang tak pernah ia akui, bahkan kepada dirinya sendiri. Aku nggak boleh menyerah. Gumamnya lirih, tapi suaranya sendiri terdengar asing. Tidak tegas, tidak meyakinkan, hanya gema sisa semangat yang telah lama padam. Sore tadi, bosnya berteriak di depan klien karena sebuah typo kecil yang sebenarnya bukan kesalahannya. Tapi seperti biasa, Nala hanya diam, memikul salah dan pura-pura baik-baik saja. Dan seperti biasa pula, setelah pulang, ia menangis di kamar mandi. Malam itu, Nala membuka catatan digitalnya dan mulai menulis surat. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Hai Nala, aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu merasa tidak cukup, tapi aku cuma ingin bilang terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Tiba-tiba, air matanya menetes. Maaf ya, selama ini aku terlalu sering menyalahkan kamu. Padahal kamu cuma ingin bahagia. Terima kasih sudah tetap hidup, walau banyak luka yang gak pernah kamu ceritakan ke siapa-siapa. Itu adalah kali pertama dalam hidupnya. Ia menulis sesuatu yang tulus dan penuh kasih untuk dirinya sendiri. Di akhir pekan, Nala memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Ciamis. Sudah hampir 1 tahun ia tak pulang. Bukan karena sibuk, tapi karena trauma masa kecil yang belum sembuh. Teriakan ayah, diamnya ibu, dan malam-malam penuh tangis di balik selimut. Di sana, ia kembali berdiri di depan cermin kecil di kamar masa kecilnya. Perempuan yang ia lihat di cermin bukan lagi anak kecil yang ketakutan, tapi juga belum sepenuhnya sembuh. Ia mengelus pipinya sendiri. Aku memaafkanmu Nala atas semua kesalahan, keputusan, dan ketakutan yang pernah kamu buat. Kamu tidak harus jadi sempurna untuk dicintai. Kamu layak dicintai, bahkan oleh dirimu sendiri. Setelah kembali dari kampung halaman, Nala memutuskan sesuatu yang selama ini ia takuti. Pergi ke psikolog. Ia tak ingin terus hidup dalam kepalsuan bahwa semuanya baik-baik saja. Janji terapi pertamanya membuat perutnya mual. Ia takut harus membuka luka-luka lama yang selama ini ia simpan rapat. Di ruang beraroma lavender itu, Nala duduk di sofa empuk, menggenggam segelas air yang tidak ia minum. Ceritakan tentang dirimu Nala, Ujar Ibu Rina, sang terapis, dengan suara tenang. Dan untuk pertama kalinya, Nala tak menjawab dengan prestasi atau beban kerja. Ia menangis tanpa kata-kata, hanya air mata yang mengalir selama 20 menit. Dan itu adalah awal yang baik. Kamu tidak perlu kuat setiap hari Nala. Manusia bukan mesin, bahkan mesin pun bisa rusak. Minggu demi minggu, terapi membuat Nala mengenal dirinya sendiri, tentang rasa tidak aman yang berasal dari masa kecil, tentang suara dalam kepalanya yang selalu berkata, "Kamu gak cukup baik," tentang bagaimana ia selalu memikul beban agar semua orang bahagia, meski dirinya remuk. Ia mulai membuat jurnal harian. Setiap pagi, ia menulis 3 kalimat. Pertama, hari ini aku bangun, dan itu cukup. Kedua, aku tidak perlu menyenangkan semua orang. Ketiga, aku adalah rumah yang layak untuk aku tinggali. Suatu pagi, Nala duduk di taman dekat kos. Di bangku sebelah, seorang pria menyapanya.
lagi nulis puisi ya? Namanya Rafka, seorang ilustrator lepas yang tinggal 2 gang dari kosnya. Ia berbeda dari pria yang pernah Nala kenal. Tidak menuntut, tidak ingin mengubah dirinya, hanya hadir, mendengar, dan membuatnya nyaman. Nala dan Rafka sering bertemu, ngobrol di taman, minum kopi di coffee shop, dan melihat senja di atas jembatan layang. Dan perlahan, Nala mulai belajar hal baru. Boleh bahagia, bahkan tanpa alasan besar. Tapi ketika Rafka menyatakan perasaannya, Nala panik. Ia takut hubungan itu hanya akan melukai lagi. Ia takut kehilangan, takut tidak cukup. Aku takut kamu akan melihat semua luka dalam diriku dan pergi. Rafka tersenyum lembut. Nala, aku gak datang untuk menyelamatkan kamu, tapi aku datang untuk menemani kamu sembuh. Itulah malam di mana Nala menangis. Bukan karena sakit, tapi karena hatinya mulai percaya lagi. 6 bulan setelah terapi dimulai, Nala melakukan hal yang menakutkan, mengundurkan diri dari pekerjaannya. Bukan karena ia gagal, tapi karena ia sadar ia berhak memilih hidup yang selaras dengan dirinya. Ia mulai merintis usaha kecil, membuat konten healing, dan jurnal refleksi. Disinilah ia merasa hidup untuk pertama kali. Ia tak lagi merasa harus tampil sempurna. Ia berbicara dari luka yang telah dikenalnya. Ribuan orang mulai mengikuti akun jurnal penyembuhannya. Banyak yang berkata, tulisannya menyelamatkan mereka. Tapi di suatu malam, ia menulis. Sebelum menyelamatkan orang lain, aku menyelamatkan diriku sendiri terlebih dulu. Usia Nala menginjak 30 tahun. Ia membuat acara kecil di rooftop kafe langganannya. Hanya sahabat, keluarganya, dan beberapa pengikut jurnal healing Nia yang datang. Dengan suara bergetar, Laras berdiri di panggung kecil itu dan membaca puisinya. Terima kasih Nala, terima kasih. Karena tetap hidup, meski ada hari-hari gelap tanpa lentera. Terima kasih telah bertahan, walau dunia tak selalu ramah. Terima kasih, karena kau tetap mencintaiku, bahkan saat aku lupa bagaimana caranya. Ia menangis, tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena ia telah memaafkan dirinya sendiri. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari cinta. Tahun berlalu, Nala tidak menjadi selebritas, tidak kaya raya, tapi ia bahagia. Bahagia dengan ketenangan dalam dirinya. Ia tetap menulis, ia tetap berkarya, ia tetap berbagi. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia menatap dirinya di cermin dan berkata, Terima kasih Nala, aku bangga padamu. bukan lagi ucapan yang berat, tapi ucapan tulus dari hati ke hati. Hari-hari berlalu, hubungan Nala dan Rafka berjalan indah, tapi tak selalu mulus. Ada hari-hari ketika Nala merasa tidak layak dicintai. Ia kembali dicekam kecemasan bahwa cinta hanya akan membawa luka. Suatu malam, setelah mereka bertengkar karena hal sepele, Nala berkata dengan air mata di matanya. Aku ingin mencintaimu, tapi aku masih belajar mencintai diriku sendiri. Rafka memandangnya dengan penuh pengertian. Kalau suatu hari kamu harus memilih antara aku atau dirimu, pilih dirimu. Karena hanya kamu yang tahu seberapa berat kamu bertahan sejauh ini. Kalimat itu menancap di hati Nala. Untuk pertama kalinya, seseorang tak menuntutnya sempurna, bahkan rela tak dimiliki sepenuhnya jika itu demi dirinya sendiri. Malam itu, Nala menulis di jurnalnya. Kadang, cinta sejati adalah yang rela berjalan di sampingmu, bukan menuntunmu. Kadang, mencintai juga berarti melepaskan tangan demi melihat dirimu tumbuh. Di bulan ke-10, perjalanan penyembuhannya. Nala memberanikan diri bicara dari hati ke hati dengan ibunya, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka ruang dialog yang selama ini tertutup. Ibu tahu nggak, kalau dulu aku sering merasa sendiri. Waktu ayah marah, aku pikir itu salahku. Ucap Nala pelan. Ibunya terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak ia kecil, ibunya menangis dan berkata, Maaf nak, ibu juga dulu nggak tahu cara mencintai diri sendiri. Mungkin itu kenapa ibu nggak bisa sepenuhnya mencintai dengan utuh. mereka saling memeluk. Nala tak lagi menginginkan ibu yang sempurna. Ia hanya butuh ibu yang jujur dan hadir. Tahun berikutnya, Nala membuka kelas journaling healing kecil di komunitasnya. Ia tidak menyangka banyak orang datang. Dari ibu rumah tangga, mahasiswa,
karyawan burnout, hingga orang tua yang ingin lebih dekat dengan anaknya. Di setiap sesi, Nala selalu membuka dengan kalimat yang sama. Sebelum kita memeluk orang lain, mari peluk diri sendiri lebih dulu. Kita terlalu sering keras pada diri, padahal kitalah yang paling sering menyelamatkan kita dari kehancuran. Orang-orang mulai menyebutnya penyembuh sunyi. Tapi Nala tak merasa dirinya penyembuh siapa-siapa. Ia hanya merasa ia sudah jadi rumah untuk dirinya sendiri. Dan itu cukup. Di ulang tahunnya yang ke-35, Nala membuka surat yang ia tulis 5 tahun lalu. Sebuah surat untuk dirinya di masa depan. Hai Nala, apa kabar? Kalau kamu baca ini, berarti kamu sudah melewati banyak hal. Terima kasih ya, sudah nggak menyerah di malam-malam itu. Kamu nggak harus sempurna, kamu hanya perlu jujur. Dan aku harap kamu masih mencintai dirimu, seperti kamu pernah berjanji padaku. Ia menangis lagi, tapi kali ini dengan senyum. Ternyata aku bisa bahagia, bukan karena semuanya berjalan mulus, tapi karena aku tidak lagi berperang dengan diriku sendiri. Nala memutuskan menulis buku berjudul Terima Kasih, Aku, sebuah memoar penyembuhan yang menceritakan perjalanan dirinya dari hancur, menyusun kembali serpihan, hingga menjadi utuh meski tidak sempurna. Buku itu menyentuh banyak orang, bahkan diundang ke beberapa kampus dan komunitas untuk berbagi cerita. Tapi dalam setiap sesi, Nala tak pernah bicara tentang kesuksesan. Ia hanya mengajarkan satu hal. Jangan lupa berterima kasih pada diri sendiri. Karena hanya kamu yang tahu seberapa keras kamu berusaha tidak menyerah saat kamu bisa saja mengakhiri segalanya. Di usianya yang ke-40, Nala duduk di tepi pantai di Lombok, sendiri. Ia tidak menikah. Rafka tetap menjadi teman baik yang kini tinggal di Jepang, mengurus keluarganya sendiri. Mereka saling kirim surat setahun sekali. Ia menatap matahari terbenam dan menulis satu kalimat terakhir di jurnalnya. Aku sudah cukup, dan itu lebih dari cukup. Angin laut membawa suara ombak ke telinganya, seperti pelukan alam semesta yang berkata, "Kamu sudah pulang, Nala, pulang ke rumah bernama diri sendiri." Cerita Nala bukan cerita yang heboh, tapi ini cerita yang kita semua punya. Tentang kelelahan, tekanan, rasa tak layak, trauma masa kecil, cinta yang rumit, hingga keberanian memaafkan diri sendiri. Jika kamu mendengar ini dan merasa hancur, ingatlah, kamu tidak harus sembuh sepenuhnya untuk dihargai, tapi kamu harus mulai belajar menghargai dirimu sendiri. Itu langkah pertamanya. Terima kasih sudah bertahan. Dunia masih butuh kamu.